Keuangan nasional Indonesia rupiah adalah salah satu yang paling penting di dunia. Ekonomi Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi terbesar, dijanjikan memiliki GDP 9,1 triliun dolar US, melewati Jepang, banyak ekonomi besar di daerah Eropa, dan di belakang India, AS, dan China. Ini membuat rupiah negara ini menjadi penting di dunia. Namun, hanya ada satu masalah. Rupiah Indonesia sangat lemah. Dan bukan hanya lemah pada tahun-tahun terakhir disebabkan nilai pinjaman dalam pemerintahan-pemerintahan S. Rupiah Indonesia menurun setiap tahun, setiap dekade. Pada awal 1970-an, rupiah Indonesia dipegang ke dolar. Satu dolar AS menurutnya 415 rupiah Indonesia. Itu mungkin terlalu banyak untuk satu dolar US. Namun, saat ini satu dolar AS menurutnya lebih dari 15.000 rupiah Indonesia. Itu adalah peningkatan yang besar sejak tahun 70-an. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting dalam video hari ini. Kenapa rupiah Indonesia begitu lemah? Apa yang menyebabkannya menurun secara besar sejak tahun 70-an? Dan apa peranan rupiah Indonesia akan memainkan perekonomian di masa depan? Untuk memulai, mari kita bincangkan sejarah mata uang kita, yaitu rupiah. Rupiah Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946, semasa awal perlawanan keindependensian Indonesia. Nama keuangan berasal dari rupiah India, menunjukkan hubungan sejarah Indonesia dengan India. Pada awal tahun 1960-an, rupiah Indonesia pertama kali terpengaruh. Secara spesifik, pada tahun 1960, inflasi meningkat ke 635%. Perubahan politik pada tahun 1966 menyebabkan reformasi kebijakan ekonomi termasuk program stabilisasi. Program ini termasuk penyelamatan uang, penyelenggaraan bank, dan menaikkan restriksi impor. Namun, meskipun perusahaan ini dan pembentukan rupiah baru yang menghilangkan rupiah lama dan menggantikannya dengan rupiah baru, melihat rupiah baru yang sama dengan rupiah tahun 1000, rupiah masih terus mengalami devaluasi. Pada tahun-tahun kemudian, terutama pada tahun 1990-an rupiah Indonesia menurun. Krisis keuangan Asia 1997 menemui Indonesia dan rupiah, bersama dengan negara dan keuangan di daerah. Bersama dengan dampaknya, ada juga penyelenggaraan sosial yang luas dan akhirnya menyebabkan penurunan Presiden Soeharto yang lama berhasil. Rupiah Indonesia, yaitu 2.600 rupiah ke dolar, menurun secara besar ke lebih dari 11.000 rupiah ke dolar. Perhatikan bahwa ini berlaku dalam beberapa tahun. Rupiah Indonesia juga menurun lebih jauh menjadi 14.000 rupiah ke dolar. Akhirnya rupiah Indonesia mengambil sedikit penurunan, namun tidak pernah benar-benar menurunkan kembali ke tempat yang pernah ada. Sejak ketika itu, rupiah Indonesia telah tetap. Program stabilisasi negara telah berfungsi, dan rupiah Indonesia akan menurun antara Rp10.000 ke Rp16.000 ke dolar. Sedangkan ada beberapa penurunan, seperti pandemi COVID-19, yang menyebabkan rupiah Indonesia meningkat ke lebih dari Rp16.000 ke dolar. Rupiah Indonesia masih stabilisasi, setidaknya dibandingkan dengan krisis finansial Asia. Sekarang kita sudah memiliki pengertian segera tentang sejarah keuangan, kita bisa lanjutkan dan berbincang tentang faktor yang menstabilisasi rupiah Indonesia. Hal yang paling penting bagi seseorang untuk memahami keuangan adalah pengeluaran. Pengeluaran di Indonesia adalah bank sentral, yang dikenal secara lokal sebagai Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia berperan penting dalam pergerakan keuangan. Mereka telah proaktif mengurus pertukaran rupiah terhadap ketidakpastian ekonomi global, seperti penurunan yang diharapkan dalam rata kepentingan US dan kelemahan ekonomi di China. Contohnya, Bank Sentral menaikkan kepentingan benchmark-nya hingga 6%, berniat untuk menstabilisasi suku bunga pertukaran rupiah dan mengurus dampak inflasi potensial dari barang-barang diimportasi. Ini memungkinkan rupiah Indonesia untuk menstabilisasi dibandingkan dengan dolar US. Ini penting untuk diketahui bahwa nilai dolar US meningkat ketika reserve pemerintah meningkatkan suku bunga. Reserve pemerintah merupakan bank sentral US. Jadi, ketika mereka meningkatkan suku bunga mereka, dolar US berikut. Ini karena semakin tinggi suku bunga, semakin menarik asetnya yang menyebabkan investasi asing. Sementara itu, bagi Bank Indonesia untuk berlawan menentang meningkatkan dolar Amerika, mereka juga harus meningkatkan suku bunga.
yang seperti yang kita perhatikan sebelumnya, meningkat ke 6,42% dari 3,5% beberapa bulan lalu. Sekarang juga penting untuk memahami peran rata kepentingan ini. Alasan mengapa pemerintah meningkatkan suku bunga adalah untuk membantu mengurangkan inflasi. Namun semakin tinggi suku bunga dari satu negara, semakin rendah perkembangan ekonomi, karena biayanya juga meningkat. Perniagaan akan berjuang untuk mendapatkan kembangan dengan lebih mudah. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki alat monetari. Baru-baru ini, Bank Indonesia memiliki alat monetari baru yang bernama Surat Berharga Asing Bank Indonesia atau SVBI dan Sukuk Bank Indonesia Fafalas Asing atau SUKBI. Alat-alat ini dirancang untuk memperkuat nilai tukar rupiah dengan menarik kapital luar negara dan memperkuat pasar keuangan domestik. Permulaan SVBI dan SUKBI diharapkan untuk meningkatkan likuiditas di pasar keuangan dan meningkatkan resiliensi pasar, sehingga mendukung stabilitas rupiah dan memitigasi dampak ketidakyakinan ekonomi global terhadap keuangan. Namun sangat penting untuk memahami bahwa Bank Indonesia bukan hanya faktor utama. Salah satu kontribusi terbesar terhadap nilai rupiah adalah harga komoditi. Harga energi bermanfaat dalam ekonomi Indonesia. Sebagai eksportir energi, harga ekonomi mendapat manfaat dari mengurangi harga komoditi lain. Jadi, peningkatan harga untuk komoditi seperti minyak mentah dan batu bara memperkuat keseimbangan perniagaan negara dan memberikan peningkatan rupiah. Contohnya, harga komoditi yang meningkat telah memberikan efek untuk rupiah, membantu untuk mengelakkan kekurangan tinggi, dan bahkan menyebabkan penghargaan sedikit dalam beberapa kesempatan. Efek positif ini terhadap rupiah adalah karena peningkatan harga ekspor dari komoditi-komoditi ini. Sekarang, setelah kita memahami aspek-aspek ini, mari kita meneliti kelebihan dan kelemahan dari memiliki rupiah yang lemah. Keuntungan pertama adalah melemahnya nilai tukar rupiah, seringkali mengakibatkan ekspor lebih tinggi. Mata uang yang lebih lemah dapat membuat ekspor suatu negara menjadi lebih murah dan lebih kompetitif di pasar internasional. Hal ini dapat merangsang industri dalam negeri yang terlibat langsung dalam ekspor, sehingga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Ekspor lebih tinggi juga berkontribusi pada perbaikan defisit transaksi berjalan, terutama pada negara-negara yang kesulitan dalam daya saing. Kedua, hal ini juga dapat meningkatkan industri pariwisata, merangsang pertumbuhan ekonomi dan membuat kebijakan moneter fleksibel. Namun, kelemahannya adalah melemahnya nilai mata uang dapat menyebabkan inflasi karena biaya import meningkat. Hal ini mencakup barang konsumtif dan bahan mentah, yang berpotensi menyebabkan inflasi tarikan permintaan. Seiring waktu, hal ini juga mungkin mengurangi insentif bagi perusahaan domestik untuk memangkas biaya yang mungkin berdampak pada produktivitas jangka panjang. Selain itu, warga negara yang mata uangnya lebih lemah mungkin merasa biaya perjalanan ke luar negeri menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi daya beli global mereka. Demikian pula, devaluasi yang cepat dan besar dapat menghalangi investor internasional dan menyebabkan pelarian modal mereka, karena nilai real kepemilikan mereka dalam mata uang lokal berkurang. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang mengganggu stabilitas pasar keuangan dan perekonomian pada umumnya. Jadi mata uang lemah memiliki dua sisi, dan hal ini harus diseimbangkan oleh bank sentral. Mari kita bahas lebih lanjut tentang masa depan mata uang Indonesia ini. Apakah sektor ini benar-benar mempunyai nilai jangka panjang sebagai kekuatan ekonomi masa depan? Masa depan rupiah Indonesia merupakan suatu yang menjanjikan. Hal ini akan mengendalikan gelombang pertumbuhan ekonomi negara. Jika pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat, maka mata uangnya pasti akan mendapatkan daya tarik yang signifikan di pasar global. Namun, perjalanan dalam kasus ini bukanlah tanpa tantangan. Salah satu faktor kunci masa depan rupiah adalah diversifikasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Beralih dari ketergantungan ekspor komoditas menuju struktur ekonomi yang lebih bervariasi dan kuat merupakan hal yang sangat penting. Diversifikasi ini dapat memberikan stabilitas yang lebih baik pada rupiah, karena tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Dalam kaitannya dengan peran globalnya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, rupiah dapat mulai memainkan peran yang lebih berpengaruh dalam perdagangan dan keuangan regional. Ini khususnya di ASEAN dan di antara negara-negara berkembang lainnya.
Kemungkinan rupiah menjadi mata uang yang lebih umum digunakan dalam transaksi regional dapat meningkatkan status globalnya. Nah, gimana menurut kalian? Berikan tambahan di kolom komentar. Sekian, dan see you on the next video.